Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Hobi Belajar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan mengupas tentang pelaksanaan penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2022-2023 khususnya di Kota Pontianak. Jadi jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi video pembelajaran yang terbaru di channel saya ini. Oke, adapun yang akan saya bahas pertama kali ini tentang pelaksanaan penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2022-2023 ini tentang 3 jalur, yaitu ada jalur zonasi, jalur afirmasi, prestasi. Namun ada juga yang dinamakan jalur perpindahan orang tua. Nanti kita akan bahas apa sih syarat-syarat dari masing-masing jalur ini. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik like dan subscribe. Yang belum klik like dan subscribe, mohon klik like dan subscribe di channel ini. Oke, langsung saja kita bahas dan kita kupas tentang persyaratan dalam pelaksanaan PPDB di tahun 2022-2023 ini. Oke, langsung saja ini dia. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ya tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB SMP Negeri 2022-2023 dan ada jadwal pelaksanaan PPDB yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi jangan sampai kelewatan saat pendaftaran nantinya karena hanya diberi beberapa hari saja untuk melakukan pendaftaran ya. Di tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 2022 itu Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran dan upload berkas persyaratan sesuai dengan jalur yang Bapak Ibu pilih untuk anak Bapak Ibu sekalian. Dan di tanggal 4 Juli 2022 sampai 6 Juli 2022 itu ada namanya klarifikasi dan verifikasi berkas yang perlu Bapak Ibu berikan berkas-berkas aslinya kepada operator yang akan memberikan verifikasi nantinya. Oke, di tanggal 8 Juli tahun 2022 ini adalah pengumuman hasil seleksinya. Seleksi yang Bapak Ibu pilih sesuai jalur yang ingin Bapak Ibu berikan kepada anaknya nantinya ya. Dan di tanggal 11 Juli 2022 sampai 12 Juli 2022 Bapak Ibu wajib melakukan daftar ulang jika Bapak Ibu anaknya ini lulus dalam hasil seleksi. Jika tidak melakukan daftar ulang maka otomatis mengundurkan diri ya. Oke, dan ada di tanggal 13 sampai 16 Juli tahun 2022 ini namanya adalah MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah yang wajib diikuti oleh peserta didik baru di tahun ajaran 2022-2023. Nah, sebelum mendaftar Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu jalur PPDB dan syarat pendaftarannya secara umum ya. Yang pertama yaitu anak Bapak Ibu itu berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 4 Juli 2022 ini. Jadi paling tinggi ya, maksimal itu 15 tahun ya. Tanggal 4 Juli 2022 berusia paling tinggi di sininya. Jadi di bawah ini masih bisa mendaftar. Jadi ketika di atas 15 tahun Bapak Ibu tidak bisa mendaftarkan anaknya di sekolah negeri. Oke, yang kedua memiliki jasa SD sederajat, surat keterangan lulus atau dokumen lainnya yang menjelaskan telah selesai menjalani seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD sederajat. Pastinya ketika anak Bapak Ibu lulus ya, itu akan diberikan SKL ya, surat keterangan lulus ataupun SKHUN ya, yang menandakan bahwa anak Bapak Ibu ini sudah menyelesaikan pembelajaran di sekolah dasar. Oke, ini persyaratan umumnya yang perlu Bapak Ibu ketahui. Sedangkan untuk jalur zonasi ya, kita ada 4 jalur ya. Ada 4 jalur di sini. Ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, dan ada jalur prestasi, dan ada jalur perpindahan orang tua.
persyaratannya ya dalam setiap jalur-jalur ini kurang lebih sama dengan di tahun sebelumnya ya, tahun 2021-2022 ya, kurang lebih hampir sama. Nah, untuk di jalur zonasi di sini bisa kita lihat ya, Bapak Ibu harus menyiapkan fotokopi kartu keluarga yang diterbitkan bulan Juli 2021 atau sebelumnya ya, bukan tanggal cetaknya ya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan nih fotokopi KK-nya ya, yang diterbitkan bulan Juli 2021 minimal ya, maksimalnya maaf, atau sebelum di tahun 2021 ini, di tahun 2020 2019 ya, itu bisa digunakan. Tapi kalau baru buat di tahun ini ya, atau baru buat di bulan 4 kemarin, itu tidak bisa digunakan. Oke, yang kedua, fotokopi jasa SD sederajat yang sudah dilegalisir, atau SKL ataupun SKHU dan dokumen lainnya yang sejenis ya, harus dilegalisir terlebih dahulu sebelum mengupload berkas-berkasnya. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu harus menyiapkan pas foto hitam putih atau berwarna yang ukurannya 3x4 sebanyak 2 lembar ya, sebanyak 2 lembar. Siapkan foto ukuran 3x4-nya. Yang keempat, Bapak Ibu harus menunjukkan dokumen persyaratan asli pada saat klarifikasi berkas dan verifikasi berkas nantinya. Jadi Bapak Ibu juga harus menyiapkan nih, sebelum klarifikasi, sebelum verifikasi, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen-dokumen aslinya. Benar enggak dokumennya, sama atau enggak dengan yang diupload nantinya. Jadi harus berhati-hati ya, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang dokumen-dokumen asli yang perlu diklarifikasi nantinya. Oke, selanjutnya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali calon peserta didik. Biasanya ini disiapkan oleh sekolah ya, surat tanggung jawab mutlak. Nah, dan selanjutnya setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 sekolah tujuan ya, 3 sekolah tujuan pada pendaftaran jalur zonasi PPDB SMP negeri. Misalnya Bapak Ibu memilih jalur zonasi nih. Nah, di jalur zonasi itu Bapak Ibu dapat memilih 3 sekolah terserah yang jaraknya dekat dengan rumah Bapak Ibu, yang jaraknya dekat ya. Jadi jangan mengambil jarak yang terlalu jauh, takutnya tidak masuk ke dalam zonanya nantinya. Oke, ini untuk persyaratan dalam jalur zonasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Oke, untuk jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi syarat yang pertama sama, yaitu Bapak Ibu harus menyiapkan fotokopi KK ya. Dan yang kedua, fotokopi jasa SD sederajat yang sudah dilegalisir juga, atau surat keterangan lulus atau dokumen lainnya yang sejenis ya. Yang ketiga, bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah kota Pontianak ya, seperti KKS, PKH, KIP, atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyatakan status keadaan yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Pontianak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melampirkan surat keterangan tidak mampu, itu harus ada surat dari Dinas Sosial terlebih dahulu baru bisa ya. Oke, yang selanjutnya menunjukkan dokumen persyaratan asli pada saat klarifikasi dan verifikasi berkas, sama dengan jalur zonasi tadi ya. Yang selanjutnya pas foto hitam putih berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, sama ya dengan jalur zonasi. Dan yang selanjutnya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali calon peserta didik. Dan selanjutnya ada surat keterangan dari UPT layanan disabilitas dan assessment center ya, bagi penyandang disabilitas ya. Kalau Bapak Ibu nggak ada berarti bukan penyandang disabilitas, berarti tidak perlu menggunakan surat keterangan ini. Ini berlaku untuk bagi penyandang disabilitas ya. Oke, selanjutnya setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 sekolah tujuan pada pendaftaran jalur afirmasi PPDB SMP negeri.
bagi penyandang disabilitas dapat memilih paling banyak 2 sekolah tujuan. Nah, ini bedanya ya. Jadi harus diperhatikan kalau Bapak Ibu ingin memilih jalur afirmasi ya, yang bukan penyandang disabilitas itu dapat memilih 3 sekolah sama kayak jalur zonasi. Namun kalau bagi yang penyandang disabilitas itu hanya bisa mendaftarkan di 2 sekolah saja ya. Oke, ini untuk persyaratan jalur afirmasi. Untuk jalur prestasi sama halnya menyiapkan fotokopi KK ya atau kartu keluarga. Yang selanjutnya fotokopi jasa SD sederajat yang sudah dilegalisir atau surat keterangan lulus atau dokumen-dokumen lainnya yang sejenis. Nah, yang selanjutnya surat keterangan nilai rapor sederajat dengan dilampiri fotokopi rapor yang sudah dilegalisir ya. Jadi harus diperhatikan, harus dilegalisir juga nih. Untuk melampirkan keterangan nilai raport itu ada 5 semester ya, dari kelas 4 semester ganjil genap, kelas 5 semester ganjil genap, dan kelas 6 di semester ganjil yang perlu Bapak Ibu lampirkan nantinya ya di jalur prestasi. Oke, selanjutnya bukti atas prestasi dari hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Jadi bukan peringkat kelas ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya menunjukkan dokumen persyaratan asli pada saat klarifikasi dan verifikasi berkas. Ya, menunjukkan dokumen persyaratan asli pada saat klarifikasi dan verifikasi berkas. Ya, selanjutnya pas foto hitam putih berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan selanjutnya bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud diterbitkan paling singkat 6 bulan. Dan paling lama 3 tahun sejak bulan Juli 2022 ya. Paling singkat tuh 6 bulan, terbitnya sertifikat atau bukti prestasi ya, baik prestasi dari jalur internasional, nasional, kabupaten ataupun kota ya, maupun provinsi. Dan selanjutnya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali. Dan yang terakhir, setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 sekolah tujuan dari pendaftaran jalur prestasi PPDB SMP negeri ya. Jadi sama dengan zonasi, dengan afirmasi tadi ya, dapat memilih 3 tujuan sekolah ya yang Bapak Ibu minati. Oke, yang terakhir nih di jalur perpindahan orang tua ya, jalur perpindahan orang tua itu Bapak Ibu juga harus menyiapkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir juga ya, ada surat penugasan orang tua calon peserta didik, ada surat penugasan orang tua calon peserta didik. Jadi harus dilampirkan nih, benar enggak orang tuanya pindah tugas ya, misalnya dari luar kota ingin mendaftar di kota Pontianak, itu harus menggunakan surat penugasan orang tua, benar enggak orang tuanya pindah, karena di sini adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Oke, yang selanjutnya menunjukkan dokumen persyaratan asli pada saat klarifikasi dan verifikasi berkas ya. Pas foto hitam putih berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali calon peserta didik. Setiap calon peserta didik hanya dapat memilih paling banyak 1 sekolah tujuan ya, paling banyak 1 sekolah tujuan pada pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua pada PPDB SMP negeri ya. Jadi hanya bisa dapat memilih 1 sekolah tujuan di jalur perpindahan orang tua ya. Nah, inilah syarat-syarat yang perlu Bapak Ibu lengkapi, perlu Bapak Ibu siapkan sebelum melakukan pendaftaran di tanggal 29 Juni yang akan datang nantinya ya. Oke,
siapkan berkasnya, scan dulu berkas-berkas yang diminta, sesuaikan dengan jalur-jalurnya. Pertimbangkan ingin memilih jalur zonasi yang dipakai adalah jarak, ya, jarak dari rumah dengan sekolah. Jalur prestasi itu nilai raport 5 semester, dan ada jalur afirmasi yang menggunakan surat keterangan tidak mampu, ya, dari dinas sosial, ya, yang berupa KKS, PKH, KIP, dan surat yang dapat dipertanggungjawabkan lainnya, ya. Oke, itu yang perlu Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu. Oke. Oke, selanjutnya ada pembagian wilayah zonasi, ya. Ada zonasi A, zonasi B, dan ada juga sekolah penyelenggara layanan inklusi, ya. Di sini zonasi A itu meliputi dari Pontianak Utara, Pontianak Timur, Tenggara, Pontianak Selatan, Pontianak Kota, Pontianak Barat, ya. Ada dari SMP 7 sampai SMP 29, 15, 18, 20, SMP 25, SMP 28, SMP 29 ini di Pontianak Utara. Sedangkan di Pontianak Timur ada SMP 4, SMP 14, SMP 21, SMP 26. Di Pontianak Tenggara ada SMP 8. Sedangkan di Pontianak Selatan ada SMP 2, SMP 3, SMP 6, SMP 10, SMP 11, SMP 22, dan SMP 23. Sedangkan di Pontianak Kota ada SMP 1, SMP 9, SMP 19, ada SMP 24. Dan di Pontianak Barat ada SMP 5, SMP 12, SMP 13, SMP 16, dan SMP 17. Ini untuk jalur bukan jalur ya, ini untuk zonasi A, ya, zonasi A, yang meliputi semua wilayah administrasi Kota Pontianak. Untuk zonasi B ini yang dari luar kota, ya, luar kota Pontianak, itu ada SMP 15, SMP 28, SMP 29, SMP 21, SMP 8, SMP 22, SMP 19, SMP 13, dan SMP 17. Sedangkan untuk sekolah penyelenggara layanan inklusi itu ada SMP 20, SMP 4, SMP 2, SMP 23, SMP 19, SMP 12, dan SMP 17, ya. Nah, adapun tata cara pengajuan pendaftaran. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar, ketikkan saja, nanti akan saya jawab, ya. Oke. Kita lanjut di tata cara pengajuan pendaftaran, ya. Ada yang pertama itu pengajuan pendaftaran dimulai dari tanggal 29 Juni 2022 sampai 5 Juli 2022. Siapkan NISN, nomor induk siswa nasional, dan berkas persyaratan asli yang sudah di-scan. Biasanya NISN ini Bapak Ibu bisa dapatkan di sekolah, ya, atau lihat di penulisan dalam rapor. Oke, buka websitenya https://pontianak.siap3ppdb.com, ya. Jadi ini adalah websitenya, nanti akan saya tulis di bawah ini. Oke, pilih jalur pendaftaran. Nah, pilih jalur pendaftaran sesuai yang ingin Bapak Ibu pilih. Ada zonasi, prestasi, afirmasi, ya. Lalu klik menu daftar. Terus ada pilih loket sekolah. Nah, pilih loket sekolah, tempat melakukan pendaftaran untuk klarifikasi atau verifikasi berkas. Biasanya ini kalau di tahun lalu itu yang melakukan klarifikasi, verifikasi berkas itu sekolah tujuan yang pertama, ya. Oke, selanjutnya pilih menu pendaftaran online. Pilih menu pendaftaran online dan isikan NISN dan lengkapi formulir yang tersedia. Jadi jangan sampai dilewatkan, ya. Selanjutnya lanjutkan dengan mengikuti panduan yang ada di aplikasi, termasuk upload file berkas persyaratan, ya. Nanti akan saya berikan video tutorial yang setelah ini, ya, untuk membuat ataupun saya akan menunjukkan cara pendaftaran di aplikasi web PPDB Pontianak nanti. Oke. Terus ada cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran dan tunggu undangan klarifikasi dan verifikasi berkas yang akan dikirim melalui WhatsApp. Jadi
mohon untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anaknya itu menggunakan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi untuk undangan, klarifikasi dan verifikasi berkas. Seperti yang di tahun lalu ya Bapak Ibu itu ada yang melampirkan bukan nomor WhatsApp, jadi susah untuk dihubungi ataupun nomornya nggak aktif lagi. Oke, jadi dipastikan nomor WhatsApp itu yang digunakan selalu aktif. Oke, adapun tata cara pendaftaran. Nah, di sini klarifikasi dan verifikasi berkas. Pastikan telah mendapatkan undangan, klarifikasi dan validasi berkas yang dilaksanakan dari tanggal 4 Juli sampai 6 Juli 2022 yang dikirim melalui WhatsApp. Biasanya pihak sekolah yang akan mengirimkan pemberitahuan untuk melakukan klarifikasi dan validasi berkas nantinya. Oke, siapkan tanda bukti pengajuan pendaftaran dan berkas asli persyaratan. Selanjutnya datang ke sekolah sesuai undangan, klarifikasi dan validasi berkas. Selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tunjukkan bukti pendaftaran ya, tunjukkan bukti pendaftaran. Jadi jangan sampai lupa untuk print out bahwa Bapak Ibu telah melakukan pendaftaran di online. Oke, sampaikan tanda bukti pengajuan pendaftaran dan berkas asli persyaratan untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi oleh panitia. Selanjutnya, jika memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan tanda bukti pendaftaran, klarifikasi dan validasi berkas. Untuk jalur prestasi akan menggunakan nilai rata-rata rapot yang diambil dari nilai kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Oke, tunggu pengumuman hasil seleksi pada tanggal 8 Juli 2022. Tata cara pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua ya. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dilakukan secara offline ya. Offline berarti langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan langsung ke sekolah ya. Beda dengan pendaftaran yang melalui jalur zonasi, prestasi dan afirmasi. Oke, inilah informasi tentang pelaksanaan PPDB di tahun 2022-2023 ini. Semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pendaftaran nantinya ya. Jadi siapkan berkasnya baik yang asli maupun yang dilegalisir, siapkan pas fotonya juga, jangan sampai lupa ya. Print out tanda bukti sudah melakukan pendaftaran nanti di aplikasinya langsung ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya.